manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, kalau tadi malam kita sudah berbicara bagaimana Allah mendesain kita untuk masuk di dalam satu rancangan yang luar biasa ajaib, supaya kita juga menjadi bagian dari mitra Tuhan untuk mengelola bumi ini. Dan Allah membuat manusia itu menjadi mitranya dalam mengelola bumi, dan tidak ada mitra yang lain. Tetapi mitra daripada Allah untuk mengelola bumi ini diberikan hanya kepada manusia saja. Oleh sebab itu maka manusia diminta supaya berkuasa, bekerja, mendatangkan kebaikan, dan memberikan manfaat kepada bumi dan kepada semua orang. Dan bukan hanya berbicara kepada bumi ini saja, tetapi Alkitab pun berbicara supaya surga menjadi penuh, dipenuhi oleh orang-orang percaya. Dan orang-orang percaya memenuhi surga oleh karena ada orang-orang yang terbeban untuk boleh menjangkau mereka. Nah, oleh sebab itu setiap anak-anak Tuhan yang sudah menerima Injil ini, di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, maka di sana dikatakan bahwa orang yang percaya akan mengalami hal-hal di mana ia dipatuk ular tidak mati, kata firman Tuhan. Dia akan mengalami ini, dia akan mengalami itu, tapi dia berkata bahwa setiap anak Tuhan yang percaya, maka mereka itu, kata firman Tuhan, harus membaptis orang, menjadikan setiap orang menjadi murid bagi Kristus Yesus, supaya setiap orang yang dibaptis dan menjadi percaya mengikut Tuhan akan mendapatkan keselamatan. Persoalannya, apakah kita memiliki kapasitas untuk itu? Kalau Tuhan memberikan tugas kepada kita, apakah kita mampu? Kalau Tuhan memberikan kepada kita satu tugas, apakah kita memiliki kompetensi untuk itu? Saya mau katakan kepada setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, bahwa Allah tidak mungkin memberikan beban kepada kita, sesuatu beban yang tidak mungkin kita bisa pikul, sesuatu yang tidak mungkin kita tidak bisa pikul, tidak mungkin Allah berikan beban itu. Tetapi di manakala Allah memberikan kepada kita tugas, Allah memberikan kepada kita satu beban pekerjaan, maka tentulah Allah berpikir bahwa semua tugas beban pekerjaan itu mampu dikerjakan anak-anak Tuhan. Dan Allah juga sangat pintar dan bijaksana, bahwa setiap tugas beban yang diberikan kepada kita, maka Allah juga membekali kita dengan kompetensi, membekali setiap anak-anak Tuhan dengan potensi, sehingga setiap pekerjaan-pekerjaan kita bisa tuntas kita kerjakan, dan semua bisa sempurna kita kerjakan. Itu sebabnya saudara, itu didesain Tuhan begitu luar biasa uniknya. Alkitab katakan bahwa saudara itu dicipta serupa dan segambar dengan Allah. Kata segambar di sini dipakai dengan kata-kata selem. Selem itu artinya ada patung, ada rupa, sesuatu yang menyerupai yang mencipta. Jadi saudara ini memiliki kompetensi karena saudara dicipta, dan ciptaan yang dicipta oleh Allah dicipta menyerupai dirinya, memiliki kapasitas hampir seperti dirinya, memiliki kompetensi seperti dirinya. Itu namanya selem. Oleh sebab itu maka setiap anak-anak Tuhan yang dicipta itu sesuatu yang dahsyat. Daud berkata kejadianku dahsyat dan ajaib. Alkitab di kitab lain berkata bahwa setiap anak Tuhan itu ditenun di dalam rahim ibunya.
Sehingga saudara ini ada oleh karena tenunan daripada Tuhan. Keberadaan saudara adalah sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang ajaib, yang diberikan oleh Tuhan bahkan sebelum dunia dijadikan, kata firman Tuhan. Itulah saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus. Kenapa di dalam ayat 31 dikatakan firman Tuhan dalam Kejadian pasal 1 bahwa waktu selesai penciptaan manusia, maka kita katakan maka ia melihat ciptaannya amat baik. Pada waktu penciptaan pertama Tuhan berkata ia melihat baik. Penciptaan yang kedua yaitu cakrawala ia melihat baik. Penciptaan yang ketiga tumbuh-tumbuhan ia melihat baik. Keempat benda-benda perang ia melihat baik. Yang kelima dari 1 sampai 5 kita katakan bahwa Allah melihat ciptaannya baik. Tetapi pada waktu penciptaan manusia, maka Allah berkata bahwa ia melihat bahwa mereka itu dicipta amat baik. Jadi sesuatu yang dicipta oleh Tuhan yaitu manusia berbeda dengan tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk yang lainnya. Itu sebabnya saudara itu dicipta terakhir daripada semua ciptaan-ciptaan yang lain. Kenapa? Karena saudara itu nilainya tinggi. Saudara itu sesuatu yang lebih dikasihi oleh Tuhan, melebihi daripada ciptaan yang lainnya. Oleh sebab itu Allah mencipta saudara di hari yang ke-6. Supaya apa? Supaya waktu saudara ada, semua sudah tersedia. Kebutuhan saudara tersedia. Apa yang saudara minta, apa yang saudara lakukan, sesuatu keperluan untuk hidupmu, untuk pikiranmu, untuk segala sesuatu Allah sudah sediakan. Artinya apa? Allah tidak mungkin mencipta saudara sebab sebelum semua disediakan, tidak mungkin Allah mencipta. Tapi segala sesuatu yang sudah diciptakan, maka itu menjadi kebutuhan saudara diperbuat oleh Tuhan untuk pemenuhan kebutuhan daripada manusia itu. Itu sebabnya dicipta pada hari yang ke-6. Saudaraku, Allah lebih mengasihi saudara daripada yang lain. Yang kedua, saudara lebih bernilai daripada semua ciptaan. Kalau tumbuh-tumbuhan itu diberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola, dan manusia dikelola oleh Tuhan. Jangan sampai saudara dikelola oleh alam ini dan Tuhan kau kelola untuk dirimu. Tetapi Allah membuat satu hierarkis, di mana dari satu yang sampai kelima, dari hari pertama sampai hari kelima diciptakan. Itu berarti bahwa semua ciptaan itu diberikan untuk saudara kelola. Tetapi setelah engkau dicipta pada hari ke-6, maka kau dikelola oleh Tuhan. Oleh sebab itu maka kiblatmu bukan kepada dunia ini, kiblatmu kepada Tuhan. Dunia ini berkiblat kepada manusia. Tanpa campur tangan manusia, dunia ini akan rusak. Tuhan tidak mau campur tangan lagi kepada dunia ini, karena memang sudah diberikan kuasa itu kepada saudara. Tidak mau tahu lagi sebagaimana kembang saudara di rumah, apakah Tuhan perlu campur tangan untuk menyiraminya supaya sehat. Saudaraku, beberapa puluh tahun yang lampau saya pernah mendengarkan khotbah seorang hamba Tuhan, sudah almarhum sekarang, dan hamba Tuhan itu digemari luar biasa. Dia berkata dia ambil minyak urapan diolesi durian, sehingga oleh karena minyak urapan itu maka durian ini bertumbuh dengan baik. Sebelumnya katanya tidak berbuah. Saya mau katakan itu sepuluh. Kenapa? Karena semua alam semesta ini diberikan kuasa kepada saudara supaya saudara mengelola, bukan Tuhan lagi yang mengelola. Jadi kelangsungan daripada alam semesta ini itu tergantung dalam tanganmu. Kalau kau dengan baik-baik mengelola bumi ini, maka bumi ini akan berlangsung dengan baik, dan feedbacknya kepada saudara, saudara akan mendapatkan yang baik. Tapi kalau saudara tidak baik mengelola bumi ini, maka bumi ini akan menjadi kering, bumi ini akan menjadi rusak, dan itu akan berimbas kepada kecelakaan, kepada malapetaka, kepada sesuatu yang tidak baik kepada manusia. Itu sebabnya
bumi ini untuk saudara dan saudara untuk Tuhan. Puji Tuhan. Jangan sampai bahwa saudara untuk bumi ini sementara Tuhan untuk saudara. Itu terbalik, saudaraku. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Yang ketiga, kita dicipta kata firman Tuhan sesuai dengan rupa Allah. Dalam bahasa Ibrani kata rupa itu dipakai dengan kata-kata demut. Rupa itu artinya satu salinan, satu tembusan. Saudara pernah melihat kalau orang-orang sedang pergi ke percetakan, kalau kita mau sablon, jadi setiap orang yang kalau mau sablon baju, maka ada dulu cetakannya. Setelah ada cetakannya, maka akan dibuat alat-alat tertentu, dan di alat-alat tertentu itu maka dioleskan cat sedemikian rupa. Setelah itu maka diangkat alat itu, maka di baju kita akan timbul, akan nempel berbagai-bagai tulisan. Maka itulah yang namanya demut itu. Artinya apa? Potensi Allah, pribadi Allah, unsur dari Allah diberikan kepada manusia, sehingga manusia ini berbeda dengan yang lain. Kalau binatang mati selesai, sudah tidak ada lagi kelanjutan hidupnya. Kalau tumbuh-tumbuhan mati selesai, sudah tidak ada lagi kelanjutan hidupnya. Tapi setiap anak-anak Tuhan, kalau kita selesai di bumi ini, maka akan ada lagi satu tempat yang lain. Akan ada lagi satu kesempatan waktu yang lain. Akan ada lagi satu kesempatan, sesuatu perbuatan yang lain setelah selesai di bumi ini. Pengkhotbah 3 ayat 11. Coba dibaca. Apa betul siapa saja yang menemukan? Pengkhotbah 3 ayat 11. Kalau sudah menemukan langsung dibaca. Kalau sudah menemukan, langsung saya dibaca. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Puji Tuhan, Alkitab katakan ia memberikan kekekalan di hati manusia, sehingga manusia itu separuh kita ini adalah manusia yang sementara, tetapi separuh lagi kita manusia yang kekal. Bukan kita menjadi manusia yang hidup abadi, bukan, tetapi di dalam hidup kita ini diberikan Tuhan ada satu kekekalan. Itu sebabnya maka waktu kita dibentuk dari patung, dari tanah liat, kita mungkin dibentuk, semua dibentuk, alis kita dibentuk, mata kita dibentuk, rambut kita dibentuk, maka segala sesuatu sudah tercipta dengan baik. Tetapi sebelum Allah mengembuskan nafas hidup kepada manusia, maka patung itu belum berbuat apa-apa. Patung itu belum bisa berpikir, patung itu belum bisa bertindak apa-apa, dia belum bisa berjalan, belum bisa berlekait sesuatu. Tetapi manakala Allah mengembuskan nafas hidup kepada patung itu, maka kita katakan, maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup, dan di dalam kehidupan manusia itu ada kekekalan. Kalau saya nanti mati, suka atau tidak suka, saya akan masuk kepada kekekalan. Persoalannya saudara masuk kekekalan pada hukuman yang kekal, atau kepada kekekalan, kepada surga yang kekal, tergantung kepada saudara. Tapi yang jelas saudaraku, saudara memiliki potensi yang luar biasa. Itu sebabnya Allah tidak mungkin mencobai saudara melebihi daripada kemampuan, kata firman Tuhan. Itu sebabnya sewaktu saudara diminta untuk masuk dalam program Tuhan, saudara diminta untuk masuk dalam rencana Tuhan, saudara minta untuk masuk dalam planningnya Tuhan, sebelum saudara masuk ke sana, Allah sudah melengkapi saudara dengan berbagai-bagai karunia, dengan berbagai-bagai potensi, dengan berbagai-bagai kemampuan. Sebab Allah tidak mungkin tidak memberikan kemampuan kepada saudara jika Allah harapkan saudara bekerja di ladangnya
Dan kalau Allah ingin harapkan saudara bekerja di dalam ladangnya, maka Allah pasti akan memberikan kemampuan kepada saudara. Pak Pendeta, persoalannya sekarang ini, kalau tadi Pak Pendeta berkata bahwa makhluk-makhluk tunduk takluk kepada manusia, tetangga kami Pak Pendeta, ada hamba Tuhan digigit anjing, saudaraku. Saudara mungkin akan berkata, ini kenapa bisa terjadi? Pak Pendeta berkata tadi semua tunduk takluk. Bahkan kepada Adam diberikan kuasa untuk menamai mereka. Singa ya singa, jerapah ya jerapah, kuda nil ya kuda nil. Semua dinamai oleh Adam. Itu berarti mereka punya kuasa. Tetapi sekarang ini jangankan yang namanya anjing, semua binatang-binatang pun sudah menggigit kita. Nyamuk, semut pun mau dan bisa dan tidak takut lagi menggigit saudara. Yang kedua, banyak persoalan-persoalan saudaraku yang menjadi keluar dari rencana Tuhan, keluar dari semua planning Tuhan. Karena apa? Itu sebabnya kita mengalami yang namanya dosa. Coba baca Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-3 atau ke-4. Saudara mau baca bagi kita. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, bila lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ayat yang kedua. Kejadian pasal pertama yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan mengalah lain-lain dan semuanya. Oke, bumi belum berbentuk dan kosong. Pada ayat pertama dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi pada ayat kedua dikatakan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong. Saudaraku yang kekasih, apa yang membuat bumi belum berbentuk dan kosong? Apakah Allah salah planning mencipta manusia? Apakah Allah salah bahan untuk mencipta daripada bumi ini? Apakah Allah salah target untuk membuat bumi ini sehingga tidak menjadi sesuatu yang baik? Saudaraku, dalam ayat pertama dan ayat kedua ada satu fase senjang antara, dan di mana pada waktu Allah mencipta, Alkitab katakan bahwa segala sesuatu yang indah, yang baik, yang sempurna datangnya dari atas. Tetapi manakala dilihat bahwa bumi belum berbentuk dan kosong, itu ada satu sebab. Pada ayat pertama semua ciptaannya baik sempurna, tetapi waktu dosa masuk kepada bumi ini, maka bumi mengalami kekacauan, maka bumi mengalami yang namanya tohu pemohu. Tohu pemohu itu sesuatu yang kacau balau, chaos. Itu sebabnya dosalah yang membuat saudara sehingga saudara digigit anjing. Dosa yang membuat sehingga binatang-binatang pun tidak takut lagi kepada saudara. Istrimu pun tidak tunduk lagi kepada saudara. Dosa, saudara tidak memiliki lagi sinar kemuliaan itu. Orang-orang di sekitarmu pun tidak mau lagi mendengarkan khotbahmu. Karena apa? Karena ada dosa. Jadi di mana ada dosa, maka di sana ada kekacauan. Di mana ada dosa, di sana ada ketidaktentraman. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, di mana ada roh Allah, di sana ada kemerdekaan kata firman Tuhan. Sebaliknya, di mana ada dosa, maka waktu dosa menyusup, maka dosa menghancurkan setiap lini-lini kehidupan manusia. Itu sebabnya yang tadinya kita berharga, saudaraku, sekarang kita tidak lebih lagi berharga dari binatang-binatang. Tidak lebih berharga lagi dari binatang-binatang, saudara. Beberapa waktu yang lampau, saya mendengarkan satu kabar, membaca satu artikel, di mana oleh karena uang puluhan ribu saja, temannya mampu menusuk temannya sehingga membunuh temannya. Ada lagi oleh karena sedikit percecokan, oleh karena gosip, maka yang satu memukul yang satu sehingga si A, si B semua meninggal, saudaraku. Kita mungkin berpikir, semurah itukah harga nyawa daripada manusia? Kalau saudara pergi bersalon, saya mau katakan saudara, saudara tidak lebih mahal salon saudara dari salon anjing. Salon anjing, saudaraku, coba saudara pergi bersalon,
Saudara mungkin hanya dihargai 100.000, 200.000, 300.000. Syukur-syukur kalau salon yang baik, bisa dimurahkan. Tapi kalau kita pergi salon yang namanya salon anjing, mahal luar biasa. Kita berpikir-pikir, apa hebatnya anjing ini, kok harganya luar biasa. Saya kaget mendengarkan kalau ada satu anjing masuk ke salon anjing bisa sampai 900 ribuan, 1,6, 1,7. Saya berkata, biar nisi na ulo susun, biar nggak kena murai. Mau lebih ngutung doki masuk woro kulis sih. Itu jago kulis, saya mau. Sebenarnya aku kasih sama Yesus. Kita selalu berpikir, di manakah letaknya kita lebih bernilai? Kita sepertinya tidak bernilai lagi. Karena apa? Karena dosa menyusup. Kita tidak mau lagi mengaku kiblat kepada Tuhan. Arah hati kita sudah kepada bumi ini. Baru kita langsung berpikir usahaku. Baru kita langsung berpikir, oh pekerjaanku. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, saudara bikin jam bekermu supaya saudara ingat mandi supaya masuk pekerjaan. Bukan kau bikin jam bekermu untuk mengingatkan saudara untuk berdoa. Itu sesuatu yang menjadi jamak di sekitar kita. Suasana subuh terlambat lau kuliah dibayar langsung alarm ni HP ini. Besok jangan sampai terlambat masuk pekerjaan karena kemarin ditegur oleh HRD karena masuk, dibuat langsung alarm saudaraku. Besok jangan sampai nanti kita telat untuk melakukan ini, melakukan itu. Kita buat alarm kita supaya diingatkan untuk apa? Untuk dunia, untuk apa? Untuk bumi, untuk apa? Untuk arisan, untuk apa? Untuk yang namanya pergi kerja, untuk apa? Untuk yang namanya kuliah, untuk yang namanya ke sekolah. Artinya apa? Orientasi saudara sudah mulai berkembang. Saudara dicipta sebenarnya untuk Tuhan, tetapi saudara sudah menjadi bergeser dari untuk Tuhan menjadi untuk manusia, menjadi untuk bumi ini. Paulus berkata bahwa jangan sampai kita cinta kepada bumi ini, sebab bumi ini bukan keluarga negara kita. Dia berkata keluarga negara kita, keluarga negara surga. Di tempat ini, di bumi ini hanya sementara. Tapi adakah di antara saudara yang lebih mencintai bumi ini? Adakah di antara saudara yang lebih memberikan perhatian kepada bumi ini jauh lebih daripada perhatian kita kepada Tuhan? Saudaraku, kenapa ini bisa terjadi? Karena dosa menyusup masuk. Dosa membuat kita menjadi celaka. Dosa membuat kita terhalang dari Taman Eden. Saya pernah melihat lukisan mertua saya. Istri saya berkata, ini lukisan bapakku. Saya lukisan bapak itu, dia melukiskan tentang Adam dan Hawa yang diusir dari Taman Eden. Dia buat ada cahaya menggambarkan Allah, dan ada beberapa pohon-pohon, dan mereka pergi dengan menutup sedikit wajahnya. Kenapa? Karena malu, dihalau mereka. Ternyata setelah saya selidiki di Alkitab, kata dihalau di situ dipakai dengan kata-kata drop out, bukan DROP, bukan DROPE. Drop out itu artinya dengan melaju kencang keluar, didorong keluar. Jadi dihalau itu bukan pergilah, bukan. Dihalau itu di dalam bahasa aslinya itu didorong, dilempar sehingga melaju dengan kencang. Setiap orang yang berdosa di pandangan Tuhan itu sesuatu kekejian. Allah Bapa berbeda dengan Allah Anak. Kalau kita masuk dalam konsep Tritunggal nanti itu menjadi persoalan. Tetapi yang jelas di dalam Allah Bapa tidak ada yang namanya kompromi. Dosanya dosa, dan bagi Bapa dosa dan semua dosa itu baginya kekejian dan tidak ada kompromi. Sehingga manusia itu didorong keluar karena firman Tuhan, dilempar keluar. Sehingga jangan masuk lagi ke Taman Eden itu.
Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Amin. Kita kehilangan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita kehilangan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kita kehilangan hak-hak yang dari Tuhan. Kalau saudara jauh dari Tuhan, saudara akan kehilangan hak-hak dari Tuhan. Anak yang bungsu, yang sudah membelanjakan warisan daripada bapaknya, dan anak bungsu ini adalah anak bungsu yang tidak tahu etika, anak bungsu yang kurang ajar, karena ia meminta warisan dari bapaknya, sementara warisan itu sebenarnya dibagi kalau bapaknya sudah meninggal. Tapi kalau bapaknya masih hidup diminta warisan, itu sesuatu yang kurang ajar. Itu artinya sama dengan mati maho. Bapak matilah supaya saya ambil harta ini. Atau kalau kau tidak mati, sudah nggak apa-apa, saya ambil harta ini. Artinya dia tidak sayang kepada bapaknya. Sewaktu dia pergi jauh, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, dia pikir dengan harta yang banyak itu, dengan uang yang banyak itu, dia bisa hidup. Dia akan mendapatkan sejahtera, dia akan mendapatkan sukacita. Tetapi waktu dia pergi merantau jauh, dia habiskan semua. Dia eksplor secara berlebihan dari apa yang diberikan oleh bapaknya, warisan yang sebenarnya belum ia terima. Tapi karena ia minta, maka ia lakukan itu semua dengan pergi ke sana kemari. Sampai-sampai semua uangnya habis, hartanya habis untuk mengisi perutnya supaya bisa makan dan minum. Maka ia bekerja di salah satu peternakan. Sebenarnya di dalam kultur orang-orang Yahudi, untuk bekerja di situ itu sesuatu yang najis. Tetapi karena demi supaya bisa makan, maka ia lakukan pekerjaan di situ. Dan waktu ia memakan makanan daripada ternak itu, maka teman koleganya berkata, jangan makan itu diperuntukkan untuk binatang, itu diperuntukkan untuk ternak itu. Saudara, terkadang kita berpikir, lebih berhargakah ternak itu daripada anak bungsu? Saya katakan, lebih berharga ternak itu dari anak bungsu kalau kita anak-anak Tuhan jauh dari Tuhan. Pak Pendeta terlalu kasar, Pak Pendeta, itu faktanya, saudara. Kenapa saya katakan seperti itu? Bahwa keadilan Tuhan itu ada. Kepada yang diberikan banyak akan dituntut banyak, dan kepada yang diberikan sedikit akan dituntut sedikit. Dan saudara diberikan banyak, saudara dikaruniai banyak, saudara dilimpahi banyak, maka kepada saudara dituntut banyak. Pada waktu saudara dilimpahi banyak dan engkau dituntut banyak, ternyata engkau tidak mau memenuhi panggilan Tuhan, sementara kau diberikan banyak, maka apa yang diberikan banyak diambil kembali oleh Tuhan, bahkan jauh lebih rendah daripada binatang, jauh lebih rendah. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, saya bersyukur Alkitab berkata di dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat 23. Coba dibaca firman Tuhan. Roma pasal yang ketiga 23. Coba dibaca. Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita kehilangan kemuliaan Allah. Apa bedamu dengan binatang kalau kau kehilangan kemuliaan Allah? Bukankah kelebihanmu dari binatang, kelebihan saya dari binatang hanya karena saya punya kemuliaan Allah? Dan kalau binatang tidak ada kemuliaan Allah, tidak ada tuntutan dan masuk neraka bagi mereka. Karena binatang akan berkata, kau tidak berikan kepada saya satu kelebihan. Apa hakmu membuat saya masuk neraka? Tapi kalau manusia yang diberikan kelebihan luar biasa, tetapi bertindak melebihi daripada binatang, sehingga Tuhan akan berkata, aku memberikan kepada kamu satu keunggulan, tapi kau tidak melakukan keunggulan, maka ada hukuman. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, saat kita kehilangan kemuliaan Allah, maka roh Tuhan undur dari kita. Kalau saudara ingat tentang Saul, manakala roh Tuhan undur dari Saul, dia menjadi gila. Tapi pada saat roh Allah hadir, maka dia menjadi waras, menjadi sehat. Tapi pada saat roh Allah undur, dia kembali gila, saudaraku.
sebabnya jangan sampai saudara kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Jangan sampai. Roma pasal yang kelima, coba dibaca ayat 12. Firman Tuhan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sampai 17. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai pada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Oke, sampai sana. Karena dilimpahkan oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi hukuman itu, kata firman Tuhan, berbeda dengan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu jauh lebih besar. Oleh sebab itu pada saat saudara jatuh di dalam dosa dan kondisi hidup saudara terpuruk, kondisi hidup saudara jauh melebihi nilai saudara dari yang lainnya, saudaraku. Tapi kita bersyukur pada waktu Yesus datang. Itu sebabnya Yesus datang dikiaskan sebagai terang, saudaraku. Karena sebelum Yesus datang, maka dikiaskan bumi ini hidup dalam kegelapan, hidup tanpa arah, hidup tanpa tujuan, hidup tanpa ada visi. Dan itulah kondisi orang-orang yang tidak datang Kristus ke dunia ini. Karena memang kita sudah dikuasai oleh dosa. Dan semua orang yang dikuasai oleh dosa, kecenderungannya adalah kecelakaan, kecenderungannya adalah sesuatu yang jahat. Kecenderungan pekerjaan-pekerjaan orang yang hidup dalam dosa adalah satu perlawanan kepada hukum Kristus. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, karena waktu Adam pertama gagal, ada Adam yang kedua, dan Adam yang kedua ini tidak menurunkan dosa, mewariskan dosa. Tapi Adam yang kedua ini, kata firman Tuhan, memikul semua dosa-dosa kita, memikul semua pelanggaran-pelanggaran kita. Bahkan dalam Alkitab katakan, oleh karena dosa-dosa kita, maka ia dicambuk, dicibeti, bahkan sampai tampak katanya dia tidak seperti orang lagi. Karena semua tubuhnya itu sudah membiru, semua tubuhnya itu sudah luka-luka, sehingga kita katakan dia tidak lagi tampak seperti manusia. Setiap dosa-dosamu ditimpakan kepada Kristus, setiap pelanggaran-pelanggaran ditimpakan kepada Kristus. Dan pada saat itulah, pada saat Allah Bapa datang dan berkata untuk menghukum saudara, maka Yesus berkata, bukankah darahku sudah tercurah kepada dia? Bukankah darahku sudah tercurah kepada semua manusia? Bukankah bilur-bilurku yang menanggung semua dosa-dosa mereka, perbuatan-perbuatan jahat mereka? Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, dalam kitab Ibrani dikatakan tidak ada penebusan tanpa penumpahan darah. Jadi setiap orang yang berdosa harus ditebus, dan Allah Bapa bukan yang menebus, tetapi Anak itulah yang menebus. Dan setiap penebusan itu dibayar lunas oleh Tuhan. Itu sebabnya dalam 1 Petrus kata firman Tuhan, kita ini sudah dibayar lunas. Muliakanlah hidupmu, muliakanlah Kristus dengan tubuhmu, kata firman Tuhan. Coba dibaca Roma pasal 8 ayat 34, supaya kita nanti masuk dalam perjamuan kudus. Roma pasal 8 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Kristus Yesus yang telah mati bahkan lebih tinggi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yang malah pembela bagi kita. Dia katanya telah mati dan telah bangkit, dan setelah dia bangkit maka ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Setelah dia duduk sebelah kanan Allah Bapa,
Maka kitab Ibrani berkata, maka keimamatan dilangsungkan oleh Kristus bukan di bumi ini, tapi keimamatan dilangsungkan oleh Kristus di sorga. Satu kama yang bukan diciptakan oleh buatan tangan manusia, kata firman Tuhan. Dan dia sampai hari ini, Kristus Yesus sampai hari ini ada di sorga, di sebelah kanan Allah Bapa, duduk. Dan setiap kali ia membela kita ada kekuatan, ada pelanggaran, ia bela kita. Kita salah, dia terus bela. Kristus selalu membela kita anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, maka kita katakan, pikullah kuk yang kuberikan kepadamu, sebab kuk yang kuberikan kepadamu ringan adanya, dan aku seorang yang lemah lembut. Kuk itu sebenarnya adalah kuk yang sudah ditanggung oleh Kristus. Kuk yang diberikan kepada saudara bukan kuk yang mutlak atau tanggung sendiri, tapi kuk itu sudah ditanggung oleh Dia. Sama seperti Simon Kirene yang disuruh untuk membantu Kristus untuk menopang daripada kuk yang diberikan kepada Kristus. Apa yang dipikul oleh Simon Kirene itu hanya sebagian kecil dari apa yang sudah dipikul oleh Yesus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, dua hal ini perlu saudara terima. Kalau saudara berdosa menjauh dari Kristus, hidupmu akan kacau dan hidupmu akan liar. Tapi kalau saudara menerima Kristus dalam hidup saudara, saudara akan dibela, saudara akan tolong. Apapun yang kau kerjakan, maka Tuhan akan berkata, Yesus akan berkata, bahwa darahku sudah tertumpah, darahku sudah tergadai, nyawaku sudah tergadai, dan harga manusia itu sudah saya bayarkan. Harga kita sudah dibayarkan. Supaya apa, saudaraku? Supaya yang tadi kau berharga, karena dosa tidak berharga, tapi karena sudah ditebus oleh Yesus, maka kau dikembalikan kepada hargamu. Tadi kau tidak begitu bernilai, karena dosa kau tidak bernilai lagi. Tapi karena kau sudah terima Kristus dan kau ditebus oleh Kristus, maka nilai yang tinggi itu dikembalikan kepada engkau pribadi. Itu sebabnya dia berkata bahwa dia menjadi berdosa karena orang berdosa. Dia menjadi miskin supaya orang miskin itu menjadi kaya. Dan dia timpakan semuanya karena kita selalu harus masuk dalam kutuk. Tetapi kita tidak masuk dalam kutuk karena dia sudah membuat dirinya menjadi kutuk. Itulah berkat yang luar biasa yang kau terima saat ini. Saudara menjadi orang-orang yang ditebus oleh Kristus Yesus. Kalau saudara nanti pulang dari rumah dua ini, saudara mampu berkata, aku merdeka. Saudara mampu berkata, aku anak Tuhan. Saudara mampu berkata, aku bernilai. Saudara mampu berkata, kalau nanti aku mati kelak, ada surga yang luar biasa yang menjadi tempat terakhir saudara dan tempat terakhir kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian bagi Tuhan.